Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore setiap kita yang ada di rumah. Saya menyambut selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita sama-sama mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita, mau siapkan segala kekuatan kita. Mari kita datang mau menyembah Tuhan. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak, tapi saya percaya kita semua punya roh yang sama, roh yang satu, roh yang sama-sama mau menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup. Mari kita sejenak mau berdoa, setelah itu kita masuk di dalam penyembahan, kita bawa hati kita. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang sulit bagi seluruh dunia Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Pada sore hari ini, mari Tuhan, segenap umat-Mu yang ada di rumah saat ini hendak beribadah Tuhan, hendak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus kenakan jubah pujian buat setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami apapun kondisi kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, dengan mulut dan hati kami Tuhan, kami akan sembah Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Kau Allah Immanuel. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Gak pernah ragu Tuhan kami.
ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu, oh kami aman Tuhan, bersama-Mu Bapa, kan ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat yang di rumah bersama-sama dengan saya nyanyikan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Thank you Jesus. Kau yang memberi pertolongan Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari singer saja nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sore hari ini Tuhan, kami percaya hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melewati Tuhan waktu-waktu yang sulit ini Tuhan. Karena bukan kekuatan kami tapi kekuatan-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami tapi karena perkenanan-Mu Tuhan. Dan anugerah-Mu yang melimpah buat umat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami bisa melewati badai wabah ini Tuhan. Kami percaya karena kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Yes, Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak Tuhan. Terima anugerahnya saudara. Terima. Mari terima anugerahnya sore hari. Terima perkenanannya. Rasakan perlindungannya. Percayakan kasih setianya yang menjaga kita di segala musim dalam hidup kita. Haleluya.
Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau setia dalam setiap musim hidup kami. Engkau setia Tuhan, layak dipuji, layak terima sembah kami. Oh Tuhan, ya la la ba 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 la la ba. Shakara la ba la 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 la ba. Haleluya. Oh la la ba 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 la la ba. Terima kasih. Oh bersamamu, bersamamu Bapa. Oh bersamamu Bapa, kan ku lewati semua. Mari percaya saudara, nyanyikan dengan iman. Perkenananmu ya, mari teguhkan hati kami Tuhan. Ya ralabalarabasaka, shikaralabalarabasaka. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu dicurahkan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Segenap hatimu, oh bersamamu Bapa, kan ku lewati. Amin. Kami sanggup melewati bersama Engkau Tuhan. Perkenananmu ya, haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Yes Lord. Oh, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari terima anugerahnya yang besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sore hari ini anugerah-Mu besar dan limpah buat kami Tuhan. Gak hanya sore hari ini Tuhan, tapi hari demi hari Tuhan. Sampai wabah ini berlalu Tuhan, dan sampai Engkau datang yang kedua kalinya menjemput kami Tuhan. Anugerah-Mu besar dan melimpah buat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, yang sudah siap memuji Tuhan dengan segenap hati dan penuh dengan sukacita, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita dengan segenap hati, dengan bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Bawa Tuhan juga gunung batu kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Bawa Tuhan juga gunung batuku,
bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, haleluya, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Kita aman Bapak Ibu, haleluya. Bahwa Tuhan juga, ya penolong kita semua, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kami percaya Tuhan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Mari deklarasikan, katakan, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Yang percaya dia tempat perlindungan yang tinggi, mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Oh, keselamatan kami Tuhan, nama Yesus Kristus keselamatan kami. Haleluya. Aku percaya akan Dia, Kau perisai kami Tuhan. Kami aman Tuhan bersamamu. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan kami yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi katakan, kalau engkau percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Dialah gunung batu, keselamatan, kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah benteng hidup kami. Haleluya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan Bapak Ibu. Karena
Karena dialah kota benteng perisai hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku, terima kemenangannya sore hari ini. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami percaya Engkau jaminan hidup kami, Tuhan. Haleluya, kami aman bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Sebab tanganmu menopang kami, Yesus. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beri, siap terima kemenangannya Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan iman. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tak gentar menghadapi segala sesuatu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat Tuhan menopang kami, Tuhan. Kami gak sanggup berjalan sendiri, Tuhan. Kami gak tahu kapan selesainya, Tuhan. Kapan akan berakhir, Tuhan, wabah corona ini, Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau imani sama-sama pada sore hari ini, Tuhan. Ada tangan yang kuat yang memegang kami melewati masa-masa ini, Tuhan. Kami percaya sepenuh-penuhnya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Takkan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, makin hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang,
tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, oh tangan Tuhan yang pegang. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah alam masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, makin hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, oh tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, oh tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, oh tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Banyak yang gak kami pahami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Banyak sekali kekhawatiran kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran dan ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu siapa yang memegang masa depan kami, siapa yang memegang hari esok kami Tuhan. Ada tangan-Mu yang kuat yang memegang kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau akan kuatkan kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ini biar kami disegarkan kembali, kami dikuatkan lagi Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera yang melimpah Tuhan. Untuk bisa tetap survive Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa biar di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang membebaskan setiap ketakutan-ketakutan, urapan yang akan menghancurkan segala sakit penyakit, akan menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang berada di rumah atau dimanapun berada,
Tuhan Yesus memberkati saudara pada sore hari ini. Amin, saudaraku. Kita sedang menghadapi permasalahan yang global saat ini. Namun satu hal kita harus ingat, bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, yang selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu memikirkan saya dan saudara. Setiap orang yang percaya kepadanya ada di dalam pikiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia selalu mengawasi apapun segala yang berhubungan dengan kehidupan saudara. Saat ini percayalah bahwa Tuhan itu selalu mengawasi dan melakukan yang terbaik bagi kita semua. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan, kita lakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi satu hal kita harus ingat, dalam menghadapi permasalahan yang ada sekarang ini, jangan sampai iman kita itu goyang. Jangan sampai iman kita itu goyah. Nah, saudara, banyak janji-janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Seperti burung Raja Wali waktu dia melihat bagaimana besarnya badai yang datang. Tapi dia lihat dari kacamata yang positif. Waktu dia lihat badai itu datang, itu kesempatan dia untuk naik lebih tinggi. Untuk naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menjanjikan banyak hal bagi kita. Supaya kita itu berharap dan datang kepada Tuhan dan berlindung kepadanya. Karena dia itulah sahabat kita yang setiawan, yang tidak pernah meninggalkan dan selalu memperhatikan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri pada sore hari ini. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dari sebab iman juga Nuh mempersediakan sebuah bahtera akan menyelamatkan seisi rumahnya dengan berasa takut, tatkala ia difirmankan Allah dari hal perkara-perkara yang belum kelihatan, maka menurut imannya itu ia menyalahkan isi dunia ini, serta mewarisi kebenaran yang menurut iman itu. Haleluya, saudaraku ya. Firman Tuhan itu selalu menguatkan kita, selalu menghiburkan kita, selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Tak pernah firman Allah itu membuat kita khawatir, panik, tapi selalu memberikan ketenangan, sejahtera, pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 ini, ada satu pelajaran yang kita bisa pelajari, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini? Apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat di dalam menghadapi saat-saat seperti sekarang ini? Hanya kita ketahui di saat kita belajar lagi. Sekali belajar merenungkan firman Allah. Sebab firman itu tidak pernah berubah. Bagaimanapun dan kondisi apapun, firman Allah itu tidak pernah berubah. Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Nah, saudaraku, waktu Nuh mendengar berita yang disampaikan oleh Allah kepada dia, mengapa Tuhan itu berfirman kepada Nuh
Bukankah banyak orang lain pada waktu itu? Kenapa Nuh menjadi orang satu-satunya di mana Tuhan bisa menceritakan segala isi hatinya kepada orang yang dikasihinya ini? Saudaraku, kalau kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah, Allah akan banyak cerita kepada kita. Isi hatinya akan diceritakan kepada kita. Apa yang akan dia lakukan akan diberitahukannya kepada kita. Karena kita ini tempat dia mencurahkan isi hatinya. Nah saudaraku, Nuh ini kenapa bisa menjadi satu orang yang bisa mendengar, menerima firman Allah di saat-saat peristiwa yang akan terjadi yang belum nampak. Semua berjalan dengan baik pada waktu itu. Semua orang itu melakukan kegiatan seperti biasa. Makan, minum, pesta pora, kawin, mengawinkan. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan itu sudah menyesal. Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Sebab manusia itu merusakkan jalannya di bumi ini. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, dia ceritakan kepada Nuh. Saudaraku, dia akan mendatangkan air bah yang pada waktu itu secara logika tidak mungkin terjadi. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan hal-hal yang akan terjadi, yaitu air bah akan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi ini. Rahasia hati Tuhan diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan banyak cerita, banyak bercerita kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita membaca, saudaraku, riwayat Nuh ini, Tuhan memberikan referensi tentang kehidupan Nuh ini ada seorang yang benar, seorang yang menjauhkan dirinya dari yang jahat, seorang yang tulus di hadapan Tuhan. Dan juga Nuh ini seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Seorang yang hidup bergaul dengan Allah, dia mengerti bagaimana hati Tuhan, bagaimana ada di dalam hati Tuhan. Seperti seorang sahabat mengerti isi hatinya, demikian juga Nuh mengerti akan hati Tuhan. Tuhan mengatakan akan terjadi hal seperti itu. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan bahwa Nuh berasa takut. Apa yang harus dilakukannya? Sewaktu-waktu bisa datang itu terjadi. Air bah itu sewaktu-waktu bisa datang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Seperti kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tapi jawaban dan solusinya itu ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudaraku. Katakan solusinya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan punya solusi atas setiap permasalahan kita. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan punya solusi untuk menghadapi hal itu. Sebab itu setiap kali menghadapi masalah waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan katakan tenang. Ini aku, jangan takut. Tenang, ini aku, jangan takut. Dengar apa yang Tuhan katakan dalam firman. Turuti apa yang Tuhan katakan dalam firman. Saudaraku, waktu saya mendengar, memperhatikan apa yang ada terjadi sekarang ini, satu pemikiran di dalam hati saya. Ada satu pemikiran di dalam hati saya. Saya mulai mereview, mulai ngoreksi melihat kehidupan saya. Seperti Nuh, waktu dia mendengar itu, dia ingat kepada keluarganya. Dia ingat
kepada keluarganya. Perhatikan baik-baik. Dia ingat kepada anak-anaknya, istrinya, menantunya. Apakah kita ingat akan keluarga kita? Yesus itu selalu memikirkan orang-orang yang dekat sama kita. Bukan hanya diri kita, dia selalu memperhatikan. Anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, karyawan kita, semua orang yang berhubungan dengan kita itu ada di dalam pikiran Tuhan. Tuhan memberikan satu solusi yang luar biasa. Tapi solusi yang diberikan Tuhan ini berbeda jauh dengan apa yang dipikirkan oleh orang pada zaman Nuh, yaitu membuat sebuah bahtera. Membuat sebuah bahtera yang begitu besar. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hanya Nuh seorang yang didapati, seorang yang tulus, benar, dan bergaul dengan Allah. Saya kadang berpikir bagaimana kita bergaul hidup dengan Allah. Salah satu bagian di dalam hidup kita bergaul dengan Allah itu adalah di saat kita bergaul dengan firman Allah. Di saat kita berdoa. Di saat kita bergaul dengan Tuhan itulah saat kita bergaul dengan Allah. Di sana kita bisa melihat, belajar banyak apa kehendak Tuhan. Bagaimana dia memberikan jalan tuntunan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita jalani di dalam hidup hari demi hari. Firman Allah itu menuntun kita. Allah berbicara melalui firman-Nya. Nah, Nuh seorang yang tulus hatinya. Tulus hatinya apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Hati yang jujur di hadapan Tuhan. Seorang yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, solusi yang Tuhan berikan adalah disuruh membuat sebuah bahtera. 300 hasta panjangnya, lebarnya 50 hasta dan 30 hasta tingginya. Bukan kapal-kapalan saudaraku, tetapi kapal yang besar panjangnya 300 hasta, kira-kira itu 150 meter lebih. Padahal Nuh ini belum pernah punya pengalaman membuat sebuah kapal. Tapi Allah itu bisa memberikan kemampuan kepada Nuh. Dia berikan kemampuan kepadamu bagaimana cara membuat sebuah kapal. Segala konstruksinya dan bagaimana bahannya dan sebagainya. Tuhan taruh di dalam pikiran Nuh. Dan dia bisa menjadi seorang ahli membuat kapal. Segala yang diperlukan Tuhan taruh kepada Nuh. Urapan itu diberikan kepada Nuh untuk memampukan dia membangun sebuah bahtera. Itu yang diberikan Allah kepada Nuh. Tapi hanya Nuh yang benar. Tidak disebutkan bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, dan bagaimana menantunya. Tapi Tuhan berfirman suruh mereka juga masuk di dalam bahtera itu. Juga binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berduyun-duyun masuk di dalam bahtera itu. Nuh selain membuat kapal itu yang besar itu, dia juga memberitakan berita tentang bahwa akan terjadi air bah. Tapi sayang, sampai selesai kapal itu dibuat, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Nuh. Apa yang dia percaya itu berlawanan dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang sejamannya itu. Dia hanya berhasil membawa masuk istrinya, anak-anaknya, dan menantunya. Hanya 8 orang ada di dalam bahtera itu. Hanya 8 orang.
Sini kita melihat bagaimana Nuh melayani keluarganya. Supaya mereka percaya bahwa akan terjadi hal seperti itu. Dan apa yang harus diperbuat. Tapi yang lain tidak percaya. Mungkin juga ada yang membantu membangun kapal yang besar itu. Tapi juga tidak disebutkan mereka itu masuk di dalam bahtera itu. Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nuh 7 hari sebelum air bah itu datang, Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera beserta keluarganya. Hewan-hewan datang berduyun-duyun masuk ke dalam bahtera ini. Suatu peristiwa yang luar biasa. Suatu mujizat terjadi di mana hewan-hewan itu bisa rukun masuk di dalam bahtera itu. Nuh melihat itu. 7 hari kemudian Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Bumi itu digenangi, ditutupi dengan air bah. Hanya tinggal Nuh dan keluarganya dan binatang yang masuk terapung-apung di dalam perahu itu. Selama lebih kurang 5 bulan. Nah saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Betapa pentingnya keluarga kita di dalam pemandangan Allah. Betapa pentingnya keluarga kita di dalam pemandangan Tuhan. Kalau untuk membuat bahtera itu untuk menyelamatkan 8 jiwa ini, bukan hanya Nuh, tetapi Tuhan ingin selamatkan juga keluarganya. Dan kalau bisa juga orang-orang yang percaya. Seberapa banyak yang masuk? Hanya 8 orang. Nah saudaraku, ini membuat saya memikirkan lebih banyak lagi. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan buat keluarga kita? Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir kita ngajak keluarga kita beribadat di gereja. Datang bersama-sama. Setelah ibadat kita sudah jalan sendiri-sendiri. Oh, tidak ada lagi suatu perhatian kepada keluarga kita. Tidak ada suatu perhatian terhadap keluarga kita. Bagaimana mereka? Coba saudara perhatikan. Bagaimana mereka? Bagaimana suami kita? Bagaimana anak? Mungkin segala kebutuhan mereka itu tercukupi. Bahkan berlebih-lebih. Bagaimana keselamatan mereka? Saudaraku. Bagaimana keselamatan mereka? Bagaimana pertumbuhan mereka? Nah saudara, itu menjadi pemikiran Tuhan dan ada di dalam hatinya. Saudara, mari kita mulai sekarang ini perhatikan anggota keluarga kita masing-masing, keluarga ilahi kita. Judul firman Tuhan ini pelayanan di dalam keluarga. Sudah lama saya memikirkan hal ini. Kadang-kadang kita di dalam keluarga itu ribut masalah sendiri. Kadang-kadang hal-hal kecil sudah jadi hal-hal yang besar. Orang-orang ribut dengan urusannya sendiri. Permasalahan-permasalahan, pertengkaran dan sebagainya. Saudaraku, seperti bangsa Israel berputar-putar di negeri Kanaan, di padang pasir, padang gurun selama 40 tahun, berputar-putar. Pernah memikirkan tidak tentang masa depan keluarga kita? Adakah kita kasih waktu bagi mereka? Adakah kita kasih waktu bagi mereka? Adakah kebersamaan kita bersama dengan mereka? Untuk lebih mengenal, banyak komunikasi dengan mereka, banyak kita bicara firman Tuhan. Saya yakin yang kita hadapi sekarang ini suatu peringatan kepada kita semua. Untuk kita bangun dari tidur. Perhatikan
keluarga kita, orang-orang dekat kita masing-masing. Saudaraku, mengapa kepikiran ini datang dalam pikiran saya? Kita baca di dalam Mazmur pasal 33. Suatu ayat yang sudah semua orang hafal, saudaraku. Ya, Mazmur 133, ayat pertama sampai yang ketiga. Ini pasalnya pendek, saudaraku, tapi luar biasa. Mazmur pasal 133, ayat pertama sampai yang ketiga. Nyanyian Hamalat dari Daud. Lihat apalah, bagaimana baiknya, dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Dalam terjemahan baru dikatakan duduk dengan rukun, tinggal dengan rukun. Di dalam terjemahan lain lagi bahasa Inggris, tinggal di dalam kesatuan. Adalah yaitu seperti minyak yang indah-indah pada kepala, yang turun kepada janggut, yaitu janggut Harun, lalu turun sampai ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga adalah yaitu seperti embun dari Hermon yang turun kepada bukit-bukit Sion, karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan lain, saudaraku, dikatakan demikian, saudaraku. Alangkah mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Karena kerukunan itu sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum wangi, harum semerbak yang dicurahkan kepada kepala Harun, lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Dan kerukunan itu menyegarkan seperti embun dari gunung Hermon. Saudara, kalau kita hidup rukun, saudaraku, hidup bersatu dalam satu keluarga, rukun, tidak ada pertengkaran, tidak ada permasalahan, tidak ada keakuan, saudaraku. Tuhan katakan betapa mengagumkannya. Perhatikan baik-baik. Betapa mengagumkannya. Ada sesuatu yang terjadi di balik kata mengagumkan. Kalau kita mengagumkan suatu lukisan, itu pasti yang dikagum itu luar biasa. Hasil karya yang luar biasa. Dan betapa menyenangkannya. Kalau kaum keluarga itu bisa tinggal bersama di dalam kerukunan. Bersama-sama tinggal di dalam satu kesatuan. Tinggal bersama-sama, saudaraku, di dalam suatu ikatan yang kuat bersama-sama di dalam satu keluarga. Nah, saudaraku, ada apa yang kita dapatkan dalam Mazmur 133 ini? Ada sesuatu yang mengagumkan. Itu terjadi karena Tuhan ada bersama-sama di dalam keluarga yang hidup rukun. Dengar baik-baik, Tuhan bekerja di dalam keluarga yang rukun. Kalau ada kerukunan, ada saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling memperhatikan. Tuhan akan berkarya di dalam keluarga tersebut. Dikatakan bahwa kerukunan itu sama berharganya seperti minyak pengurapan yang dicurahkan di atas kepala Harun, turun ke jenggotnya sampai kepada ujung jubahnya. Jadi kerukunan itu sama berharganya. Kesatuan itu sama berharganya dengan minyak pengurapan. Nah, saudaraku, kita mengerti. Minyak pengurapan itu mematahkan kuk.
Minyak pengurapan itu mematakan kuk perhambaan, kuk sakit penyakit. Saudara, kalau kita bersatu, rukun, maka kuasa Tuhan itu bekerja menyertai kita. Karena putra manusia, Tuhan kita Yesus Kristus itu beserta tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, yang menjadi pertanyaan pada sore hari ini, mari kita melihat apakah kita tuh sudah rukun dengan keluarga kita. Orang yang paling dekat, yang selalu bersama-sama dengan kita, yang tahu kekurangan kita, yang tahu kelebihan kita. Orang yang paling dekat dengan kita yang bisa memberikan secara cepat apa yang harus kita perbuat, yang bisa menolong kita secara cepat, itulah orang-orang di dalam keluarga kita. Mereka itulah yang bisa diharapkan menjadi penolong di saat saudara sakit, di saat saudara dalam kesukaran. Firman Tuhan di dalam Imamat 26 ayat 8 dikatakan, 5 orang itu bisa menghalau 100 orang. 100 orang itu bisa menghalau 10.000 orang. Bayangkan kalau satu keluarga bersatu, rukun, saling menopang, saling mengisi, saling menolong satu dengan yang lain. Kekuatan itu akan bertambah karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sudah saatnya kita menotoh langkah-langkah hidup kita. Keluarga ini jangan sampai menjadi lemah, diporak-pandakan oleh rubah-rubah yang kecil, yang menghabiskan, merusakkan kebun anggur, seperti dikatakan di dalam Sirurasya. Tapi biarlah kita menjadi kuat, keluarga ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah saudara, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini memberikan suatu pelajaran bagaimana kita bisa bersatu, rukun, saudara. 2 Tawarikh pasal 27 ayat yang 6. 2 Tawarikh pasal 27 ayat yang ke-6. Seorang raja, anak dari raja Rusia, Usia, bernama Yotam. 2 Tawarikh 27 dikatakan dia menjadi kuat. Dia menjadi kuat. Kerajaannya menjadi kokoh. Karena dia membetulkan jalannya di hadapan Tuhan. Terjemahan lain dikatakan, Yotam ini mengerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia membetulkan jalannya di hadapan Allah. Sore hari ini, kalau kita ingin keluarga kita ini menjadi keluarga yang kuat kokoh, yang tidak mudah dirobohkan, saudaraku, mari kita bersama-sama mengarahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan, itu berarti kita juga mengarahkan hidup kita kepada firman Allah. Biar firman Allah itu menjadi gaya hidup kita, menjadi jalan hidup kita, menjadi karakter kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan contoh dalam firman-Nya itu menjadi suatu contoh bagi kita. Saudaraku, dengan mengarahkan hidup ini kepada Tuhan, tentu ada banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Keputusan ada di tangan saudara. Keputusan ada di tangan saya untuk maukah kita memperbaiki jalan-jalan hidup kita, karakter hidup kita yang selama ini tidak benar di hadapan Tuhan. Keputusan ada di tangan saudara. Masa depan ada di tangan saya dan saudara. Nah saudaraku, kalau kita mau mengarahkan hidup ini, maka kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa satu dengan yang lain itu rukun. Tidak melihat kekurangannya,
tidak mengomentari kesalahannya, tapi memberikan pertolongan, memberikan nasihat apa yang harus dilakukan. Tuhan Yesus itu sudah menjadi contoh di dalam hidup kita. Ya. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh di dalam hidup kita. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 47. Saudaraku. Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 47. Di manakah Tuhan Yesus berada? Apakah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia muncul dalam pelayanan? 30 tahun sebelumnya itu Tuhan Yesus di mana dan apa yang dilakukannya. Ada beberapa yang kita bisa pelajari, yang dituliskan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 47. Saudaraku, sana kita bisa melihat waktu Tuhan Yesus diajak oleh ayah dan ibunya untuk pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Pulang dari perayaan mereka, ketinggalan Tuhan Yesus. Setelah 3 hari mereka mencari, ketemu Tuhan Yesus di bait Allah. Tuhan Yesus sedang berbicara, bercakap, bersoal jawab dengan alim ulama. Umur 12 tahun. Saudara katakan 12 tahun sudah hikmatnya luar biasa. Saudaraku, waktu dia disuruh pulang oleh ayah ibunya, istilah kata Jawa itu tidak ngeyel, saudaraku. Langsung dia menuruti perintah ibu bapaknya pulang ke rumah. Saudaraku, umur 12 tahun. Tapi dia menurut perintah ibu bapaknya. Ini suatu teladan bagi kita. Sebagai seorang anak-anak, kita belajar taat kepada perintah orang tua kita. Kita belajar taat kepada pemimpin kita. Sudah luar biasa. Tapi jangan sampai kalau seseorang sudah jadi dipakai Tuhan, sudah diurapi, tapi tidak mau taat. Belajarlah dari putra manusia Yesus 12 tahun ini, dia taat. Sejak kecil sampai dia pelayanan terakhir, luar biasa saudaraku. Kehidupannya sempurna menjadi contoh bagi kita. 12 tahun disuruh pulang, taat. Lalu apa kerjanya? Saudara, sebagai kanak-kanak tentu dia belajar sekolah di negerinya di Nazaret. Tapi saudaraku, ayahnya itu seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Markus 6 ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu. Waktu ayahnya meninggal, dia meneruskan pekerjaan daripada ayahnya. Sebagai tukang kayu. Dia ingat untuk meneruskan tanggung jawab ini, membiayai naskah daripada orang tuanya dan saudara-saudara. Dia ambil tanggung jawab ini untuk memikul tanggung jawab keluarga ini untuk membiayai ibu dan saudara-saudaranya. Saudara, dia tahu membalas kebaikan. Dia tahu membalas apa yang telah dibuat oleh orang tuanya selama ini bagi dia. Memelihara dia sampai menjadi dewasa. Dia tahu membalas kebaikan daripada orang tuanya. Saudara, ingat baik-baik. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita di dalam hidup kita. Ingat baik-baik, tidak pernah saudara bisa membalas sampai akhir hidupnya. Segala kebaikannya, korban yang diberikannya.
Tidak bisa saudara balas sampai akhir hidup daripada orang tua kita. Saudaraku, sebab itu Tuhan Yesus ini begitu indah. Di usia kanak-kanak dia sudah bisa menyenangkan hati Bapa Sorgawi. Di usia kanak-kanak dia sudah bisa menyenangkan hati Bapa Sorgawi. Mengasihi orang tuanya. Dia ambil alih beban itu. Dan dia hidupi, dia biayai orang tuanya. Saudara, adakah contoh ini juga seperti kita? Di saat orang tua kita dalam kesukaran, dalam masalah, orang yang paling dekat, itulah putra-putranya, anak-anaknya. Adakah mereka memperhatikan orang tua? Itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah diperkenan Allah, dan bertambah diperkenan oleh manusia. Dia melakukan kewajibannya selagi dia sudah masih kanak-kanak. Saudara, bagaimana anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Adakah anak-anak saudara dan saya memperhatikan kehidupan orang tuanya selagi dia orang tua sudah lanjut usianya? Apalagi kalau orang tuanya sudah tidak berdaya, tidak bisa mencari nafkah. Seperti Tuhan Yesus. Berlakukanlah tanggung jawab itu kepada orang tua. Ambil tanggung jawab itu. Ambil beban keluarga itu untuk memelihara orang tua saudara dan saudara-saudara yang mungkin bisa belum bekerja. Saudara yang mampu angkat beban itu tidak akan pernah sia-sia. Itu menyenangkan hati Tuhan dan memperkenankan Tuhan. Usia yang begitu muda sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah saudaraku, disebut tukang kayu pun dia tidak malu. Disebut tukang kayu pun tidak malu. Saudaraku, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, satu hal lagi. Di tengah-tengah saudaranya yang semula tidak percaya kepadanya. Itu tulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima. Pada waktu ada perayaan pondok, hari raya pondok, Tuhan Yesus disuruh saudara untuk pergi ke merayakan hari raya pondok itu. Saudara berkata demikian, kalau orang ingin terkenal, jangan sembunyi. Kan Tuhan Yesus bisa melakukan itu. Nah sekarang kesempatannya tunjukkan kepada dunia ini. Supaya murid-muridmu juga bisa melihat mujizat-mujizat yang engkau lakukan. Tapi Tuhan menjawab demikian. Saya heran sebetulnya. Ini suatu pelajaran yang bagus. Tuhan selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Tuhan selalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kalau dia diajak bicara, dia selalu menjawab. Tidak pernah diam. Kalau kita diajak bicara oleh pasangan kita dan saudara diam, bisa salah paham saudara. Komunikasi yang jelek itu menimbulkan permasalahan. Di dalam satu keluarga harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi. Dengar baik-baik, di dalam keluarga harus ada komunikasi. Yesus waktu mendengar ini tidak diam. Dia bicara. Kesempatan itu selalu ada pada kamu. Tapi bagi saya tidak selalu. Dunia ini mengasihi kamu, tapi mereka tidak mengasihi saya.
pergilah engkau dahulu. Waktuku belum tiba. Mereka mengasihi engkau, mereka membenci saya karena saya selalu menyatakan kejahatan mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah kompromi terhadap perkara dosa. Saudara, waktu dia menghadapi pertanyaan, perkataan saudaranya ini, tidak membuat Tuhan Yesus itu tersinggung. Tapi dia memberikan suatu solusi. Dia memberikan suatu nasihat kepada saudaranya ini. Memberikan suatu teladan kepada saudaranya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak ingin dikenal, tidak ingin terkenal. Iblis pun sampai mempromosikan dia, katakan, jangan kamu masyhurkan aku. Tuhan Yesus tidak mau sekali-sekali dibuat terkenal. Itu Tuhan kita. Dia berikan nasihat, diberikan nasihat. Saudara, kalau kita lihat keluarga kita ada yang salah, jangan diam. Jangan berbantah-bantah. Jangan marah. Berikan nasihat firman Tuhan. Bicara, berikan nasihat firman Tuhan. Itu memperbaiki, menunjukkan kepada mereka apa yang salah dan harus diperbaiki. Diperbaiki hal yang rusak supaya menjadi lebih baik, bisa bersekutu, bisa rukun satu dengan yang lain. Nah saudara, bukan hanya itu. Waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, waktu Tuhan melayani bersama dengan murid-muridnya, datang ibu bapaknya memanggil dia. Lalu Tuhan katakan, siapa ayahku, siapa ibuku, siapa saudaraku? Dia tunjuk orang yang melakukan kehendakku, itulah bapakku, itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Apa artinya saudaraku? Sekalipun kita ini saudara, Tuhan Yesus katakan, sekalipun mereka itu ayahnya, ibunya, saudara secara lahiriah, orang tuanya, semua harus melakukan kehendak Allah. Saudara, kalau saya misalnya melayani Tuhan, anak saya, istri saya juga harus melakukan kehendak Allah. Semua harus melakukan kehendak Allah. Bukan berarti saya melayani Tuhan, lalu anak saya, istri saya boleh sesukanya. Harus sama-sama melakukan kehendak Allah. Itulah baru disebut kita ini saudaranya Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kalau kita belajar banyak saudaraku. Di saat-saat kita belajar firman Tuhan. Di saat dia bicara, dia bernasihat kita. Oh betapanya menyenangkannya saat-saat seperti itu. Memberi nasihat kepada kita. Saat menghadapi masalah sekarang ini. Belajarlah firman Tuhan. Carilah apa yang Tuhan kehendaki. Nah saudaraku, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk keluarganya, saudaranya ini sia-sia? Tidak pernah sia-sia. Seperti Nuh, seorang yang benar, seorang tulus, seorang yang bergaul dengan Tuhan, dia pun menggarami, dia pun menjadi berkat bagi anak-anaknya, menantunya, dan istrinya. Akhirnya mereka semua masuk dalam bahtera Nuh. Selamat dari kebinasaan air bah. Mereka percaya dan mereka ikut bekerja bersama-sama dengan bapaknya ini. Saling bantu, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Membangun bahtera yang begitu besar. Anak, menantu, istri, semua bekerja sama. Tidak pernah sia-sia. Waktu 7 hari sebelum air bah datang, Tuhan perintahkan mereka masuk. Dan pintunya itu ditutup
ditutup oleh Tuhan, tidak bisa keluar masuk lagi. Saudara, kerjasama dalam satu keluarga, saling menolong, saling mengingatkan, saling mendorong, saling mengampuni, saling mengerti, memahami, menasehati satu dengan yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Menghadapi hari-hari yang akan datang, keluarga ini harus berdiri kokoh. Menghadapi hari-hari yang akan datang, keluarga ini harus berdiri kokoh. Ada kekuatan di dalam suatu keluarga yang berdiri, yang rukun, bersatu, takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Allah, menghadapi tantangan-tantangan di hari-hari yang akan datang. Nah, saudaraku, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat keempat. Siapa yang berada di loteng Yerusalem itu? Siapa saja yang berada di loteng Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus. Di antara mereka disebut ibu dari putra manusia Yesus dan saudara-saudaranya. Haleluya. Oh, tidak pernah sia-sia apa yang Tuhan taburkan bagi keluarganya. Mereka yang semula tidak percaya kepada kemesiasan daripada Yesus, akhirnya mereka pun percaya dan dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan ada yang penulis daripada kitab Yehuda dan Yakobus adalah saudara daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, betapa indahnya seperti embun dari Gunung Hermon itu turun ke Bukit Sion menjadi berkat bagi banyak orang. Embun yang menyegarkan itu menyegarkan orang-orang di mana mereka hadir. Saudara, kalau kita satu keluarga, ada satu kesatuan kerukunan, saling tolong-menolong, mengasihi satu dengan yang lain. Kehadiran itu memberikan kesegaran kepada keluarga-keluarga yang kita datang. Karena Allah memerintahkan berkat dan kehidupan menyertai keluarga ini. Kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada waktu peristiwa di Kana itu. Di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1-10. Di sana diceritakan, dituliskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ibu Yesus diundang di dalam pesta itu. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Di tengah-tengah pesta itu terjadi persediaan anggur itu habis. Persediaan anggur itu habis. Coba kita lihat. Kita amati. Bagaimana kerjasama kerukunan dalam keluarga Tuhan Yesus ini menjadi berkat bagi keluarga yang melangsungkan pernikahan itu. Waktu ibunya mengetahui permasalahan ini, apa yang dilakukan oleh sang ibu ini, ibu dari putra Yesus ini, dia pergi mendatangi Tuhan. Dia ceritakan permasalahan yang ada. Saudaraku, apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Yohanes pasal 2 ayat 1-10. Apa yang Tuhan Yesus jawab? Di dalam terjemahan lain dikatakan, waktu ibunya itu menceritakan permasalahan ini, Tuhan berkata, "Ibu, saya tidak bisa menolong ibu sekarang ini. Belum sampai waktunya saya untuk melakukan mujizat." Saudara, kalau kita baca dalam terjemahan lama berkata demikian, Yohanes pasal 2 ayat ke-4, "Hai perempuan, apakah yang kena mengena di antara aku dengan engkau? Saatku belum sampai." Saat Tuhan belum sampai. Di dalam terjemahan lain berkata, "Ibu, saya tidak bisa menolong ibu sekarang ini." Saudaraku, mendengar kata-kata ini, saya bisa membayangkan betapa Yesus itu mengasihi ibunya. Betapa Tuhan Yesus itu mengasihi ibunya.
Adakah saudara mengasihi orang tua kalian? Kata-kata yang lembut ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ibu, saya sekarang ini tidak bisa menolong ibu. Sebab kenapa? Belum sampai waktunya saya ini untuk melakukan mujizat. Saudara, waktu pesta ini berlangsung dan kekurangan, kehabisan persediaan anggur. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mempunyai solusinya. Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan bagi keluarga ini. Tapi saudara lihat kerjasama antara seorang ibu dan seorang putra. Luar biasa. Ibu, saya tidak dapat menolong ibu sekarang ini. Karena waktunya belum tiba untuk saya melakukan mujizat. Tuhan Yesus tahu waktunya. Dan apa yang harus dia perbuat adalah melakukan mujizat. Adalah melakukan mujizat untuk menolong keluarga ini. Nah, ibunya mengerti. Lalu dia suruh pelayan-pelayan itu, kalau dia berkata, putra manusia ini berkata apa, menyuruh kamu lakukan, lakukan. Ibu ini mengerti, setiap perkataan Tuhan Yesus itu ada kuasanya. Lalu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menyuruh pelayan ini mengisi penuh 6 tempayan itu dengan air yang biasa digunakan untuk mencuci kaki saudaraku. Disuruh cedok. Sudah dibawa kepada pemimpin pesta. Ada kata-kata yang indah saudaraku. Yang menjadi berkat. Waktu pemimpin pesta ini mengecap anggur baru yang disodorkan oleh pelayan-pelayan ini. Dipanggil oleh pemimpin pesta ini yang sedang mengadakan pesta dipanggil. Dia ngomong begini. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini. Sedap banget anggur ini. Coba kita perhatikan. Sedap benar anggur ini. Biasanya tuan rumah yang mengadakan pesta selalu itu menghidangkan anggur yang paling baik. Nah, setelah tamu-tamu itu puas minum, baru dihidangkan anggur yang lebih murah harganya. Tentu kurang enak. Tapi karena sudah puas minum, diberikan yang kurang enak. Karena yang enak sudah habis. Tapi saudara ini berbeda dengan kebanyakan orang. Perhatikan kalimat ini saudaraku. Saudara ini berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa berbeda? Karena ada Yesus di dalam pesta itu. Karena ada ibu Yesus di dalam pesta itu. Saudara jadi berbeda dengan kebanyakan orang. Saudara berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa? Sebab saudara mempunyai menyimpan anggur yang paling baik dan baru dihidangkan paling akhir. Haleluya. Apa yang dibuat oleh Yesus itu selalu yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya itu selalu yang terbaik. Yang terbaik disimpan dan dihidangkan paling akhir. Itu terjadi karena ada Yesus. Yesus itulah pengharapan kita. Saudara, sampai akhir pesta, mereka menikmati anggur yang paling baik yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus.
Nah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat ini? Keluarga-keluarga itu, anak orang tua harus rukun. Kalau selama ini tidak rukun, mari sore hari ini kita berubah jadi rukun. Kalau kehidupan keluarga ini penuh dengan permasalahan, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga yang rukun itu menyejukkan seperti embun dari Hermon yang turun ke bukit-bukit Sion. Kesanalah, karena kesanalah diperintahkan Tuhan berkat dan kehidupan sampai selamanya. Suatu keluarga yang rukun sehati, bersatu, saudaraku, saling mengasihi, saling mengampuni, belajar hidup bergaul dengan Allah, dimanapun mereka berada, menjadi berkat, menyegarkan bagi orang di sekeliling. Saudara, biarlah hal yang kita pelajari boleh menjadi suatu renungan di dalam hidup kita. Adakah kita sudah menjadi berkat? Jadi kalau kita ingin menjadi berkat, saudaraku, urapan Allah itu ada turun di tengah-tengah kita, mengurapi kita di saat kita melayani. Diawali harus ada kerukunan di dalam keluarga kita. Harus ada kesatuan di dalam keluarga kita. Harus menjadi dasar dari kehidupan kita adalah firman Allah. Baru kita bisa bersama-sama. Kuasa Allah menyertai kita dan kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, harus ada suatu komunikasi. Harus ada suatu kebersamaan. Saudaraku, kita lihat sekarang ini. Banyak hal-hal yang terjadi. Saudara, kita lihat anggota keluarga kita. Rubah-rubah kecil apa yang bisa merusakkan kebun anggur itu? Salah satunya adalah apa yang dilihat dan apa yang didengar melalui handphone. Saudara, apa yang kita lihat dan kita dengar melalui handphone. Kadang-kadang saya lihat kalau satu keluarga bersama, kesempatan yang seharusnya bisa digunakan untuk kebersamaan, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Nah, saudara, seseorang, apalagi di waktu luang, waktu membuka, mendengar apa yang dilihat, biar kita belajar, apa yang kita lihat itu benar. Apa yang kita baca dan mendengar itu adalah baik bagi kita. Apa yang kita lihat dan kita dengar itu berguna bagi kita. Banyak waktu dihabiskan. Kenapa seorang bisa sampai kecanduan akan handphone? Akan apa yang ada di dalam, apa yang ada didengar dan dilihat. Karena hatinya sudah terikat. Tertarik dengan apa yang dia dengar dan dia lihat. Saudara, ini tidak hanya melanda orang-orang yang sudah dewasa, tetapi juga melanda dunia kanak-kanak. Kalau suatu saya masih kecil, anak-anak itu bermainnya kelereng, saudaraku. Main kelereng, mereka beberapa anak main kelereng termasuk saya, bermain kelereng. Main sembunyi-sembunyian, masak-masakan, saudaraku. Saudaraku, tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sudah diganti dengan suatu yang disebut handphone. Saudaraku, Yunus pasal 4 ayat 11 mengatakan, anak-anak yang belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar,
mana yang buruk, yang salah dan benar belum bisa membedakan. Diberi sebuah handphone. Habislah waktu digunakan oleh mereka untuk melihat dan mendengar apa yang di dalamnya. Terutama permainan-permainan game. Adegan-adegan kekerasan. Mereka dibiarkan sendirian bermain. Waktu tidur, mereka melihat, membuka handphone. Waktu belajar digunakan. Saudaraku, apa yang terjadi? Apa yang ditabur akan mengalami apa yang dituai. Apa yang ditabur akan dituai. Tidak heran, berapa lama kemudian kita mendapatkan anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Nah saudaraku, awasi anak-anak kita. Apakah mereka sudah layak, sudah pantas untuk dipercaya sebuah handphone? Nah, keluarga itu menjadi suatu prioritas untuk kita perhatikan baik-baik. Saudaraku, harus kita perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Nah, kita perhatikan lagi rubah-rubah ini. Yang kecil yang bisa merusakkan kebun anggur. Di dalam Kejadian pasal 2. Waktu Adam diciptakan oleh Tuhan. Tuhan ngomong. Semua pohon buah yang ada di taman ini boleh engkau makan. Kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Adam pasti dengar. Mengerti apa yang dikatakan oleh Allah kepada dia. Tapi waktu Hawa dicobai oleh ular. Yang berusaha merusak, yang berusaha meragukan apa yang sudah dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dia berkata, semua buah di pohon ini, di taman ini boleh kami makan. Kecuali yang di tengah-tengah itu. Pada waktu kita makan dan menjamahnya, maka kita akan mati. Saudaraku, waktu merenungkan ini, timbul pemikiran begini. Waktu dia makan Hawa ini, buah ini dia berikan kepada suaminya. Dan suami ini juga ikut makan. Padahal Adam tahu Allah sudah melarang dia untuk makan. Pada waktu dia makan, maka dia akan mati. Tetapi iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran perkataan Tuhan. Waktu Hawa lihat buah itu, dia tertarik. Dan dia melakukannya, dia makan. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Adam tidak menolong Hawa saat itu? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Adam tidak menolong Hawa saat itu? Nah, saudara, berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia tolong, dia nasihati. Tidak diam. Tapi Adam diam dan makan buah itu. Saudaraku, kita harus tolong. Kalau lihat pasangan kita, keluarga kita ada yang salah, jangan diam. Nasihati. Waktu saudaraku Abraham dan Sarah menantikan kelahiran seorang anak. Bertahun-tahun mereka mengharapkan seorang anak. Tapi Sarah ini tidak percaya akan janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata kepada Abraham akan memberikan keturunan kepada dia. 10 tahun pada di Kanaan, kemudian Sarah ini memberikan pembantunya kepada
Abraham untuk menjadi istrinya. Lalu di sana dikatakan bahwa Abraham memutuskan untuk menurut apa yang dikatakan oleh istrinya di dalam Kejadian 16. Di sini saudaraku, andai kata Adam tidak menuruti perkataan istrinya, sejarah umat manusia itu akan berbeda. Andai kata Adam tidak menuruti perkataan istrinya, sejarah kehidupan manusia itu berbeda. Andai kata Abraham tidak menuruti perkataan istrinya Sarah, kehidupan mereka tidak akan mengalami goncangan, tidak menimbulkan permasalahan. Saudara, apa yang terjadi? Abraham akhirnya memutuskan juga untuk menuruti. Menuruti yang salah. Seharusnya saat itu Abraham juga harus menguatkan si Sarah. Yang kuat menolong yang lemah. Saudara, tetapi itu tidak dilakukan. Akhirnya timbul permasalahan sampai hari ini. Nah, saudara, rubah-rubah kecil yang bisa merusakkan kebun anggur. Kita perhatikan baik-baik. Kerukunan, kepersatuan satu keluarga itu bisa dirusakkan oleh rubah-rubah kecil yang bisa merusakkan kesatuan. Nah, saudara, satu hal lagi. Kita harus menjaga hati. Kalau hidup mau rukun, harus memelihara hati ini. Hati ini harus selalu murni di hadapan Allah. Seperti Rasul Paulus, dia menjaga kemurnian hatinya, hati nuraninya di dalam pelayanannya di hadapan Tuhan. Karena apa saudaraku? Amsal 4:23 mengatakan, peliharalah hati ini lebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Terjemahan lain mengatakan demikian. Karena mempengaruhi segala kehidupan kita. Hati ini mempengaruhi segala kehidupan kita. Sebab itu harus dijaga baik-baik. Harus dijaga selalu murni di hadapan Tuhan. Saudara, jangan ada kesalahan di dalam hati. Harus bersih. Kalau ingin rukun dan bersatu, hati ini harus bersih di hadapan Tuhan. Harus suci di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada kesucian di dalam hati, sulit untuk rukun. Kalau ada penyimpanan dosa di dalam hati, tidak bisa rukun. Hati ini harus diterangi oleh firman Tuhan. Adakah hati ini suci di hadapan Tuhan? Sebab itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Mempengaruhi pelayanan kita. Mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga kita. Mempengaruhi pekerjaan kita. Mempengaruhi segalanya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak suka. Hati ini harus dijaga. Saudaraku, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita tidak menjaga hati ini, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi kerukunan. Saudara, padahal saya berpikir banyak, saudara. Di mana-mana diberitakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Semua itu mendengar dan mengerti. Tidak ada satupun yang tidak tahu. Tapi persiapannya itu bagaimana? Yang menjadi pertanyaan, Tuhan mau datang, persiapannya bagaimana? Kalau orang mau mengadakan pesta besar, pasti ada hari-hari persiapan. Kalau orang pergi ke luar negeri, pasti ada persiapan. Saudaraku, air bah mau datang,
mereka masih pesta pora. Tapi Nuh dengan iman dia kerjakan, dia bangun bait Allah. Meskipun itu berbeda dengan orang-orang sekelilingnya. Meskipun sekitar kita tidak taat, tidak menurut. Biarlah kita menurut belajar membangun bahtera rohani kita. Keluarga kita. Bagaimana keluarga kita ini? Semua sudah tahu. Diberitakan banyak. Tapi masih sibuk. Masih banyak hal-hal yang belum diperbaiki. Saudara, tidak heran. Tidak heran Tuhan mengatakan. Dua perempuan yang bekerja mengiring. Satu diangkat, satu tertinggal. Dua yang bekerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Tidak heran. Satu mempersiapkan dirinya, satu tidak mau. Sibuk menuruti maunya, berjalan menurut jalannya sendiri. Nah saudara, apa yang terjadi sekarang ini mengingatkan kita, membangunkan kita untuk memperhatikan kehidupan kita, kehidupan anggota keluarga kita. Saudara, bagaimana sekarang kehidupan kita? Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita dekat bersekutu dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, Roh Allah itu tinggal dalam kita. Beberapa hari lalu saya masih ingat waktu kami jemur-jemur, saudaraku, jemur-jemur panas matahari. Kamu yang kurus, ayo jemur. Saya dikatai demikian, yang kurus jemur. Saya nyeletuk, saudaraku. Virus itu gak takut kurus atau gendut. Sama saja, gak takut orang itu kurus apa gendut. Takutnya sama Roh Kudus. Saudara. Ya saya hanya iseng-iseng, saudaraku. Takutnya sama Roh Kudus. Juga gak pernah mikir saya untuk mengatakan demikian, takut sama Roh Kudus. Apa yang terjadi, saudaraku? Lah, istri saya nyaut gini, lah, itu yang kemarin Tuhan ingatkan saya waktu saya merenungkan firman Tuhan. Dia baru ingat, lah itu. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat keempat. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat keempat. Bahwa dia yang ada di dalam engkau itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Bahwa Roh Allah yang ada di dalam saya dan saudara itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Saudara, itu janji Tuhan kepada kita. Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku, mari tetaplah tenang. Kita dekati Tuhan, kita cari firman-Nya. Yang ada di dalam saudara lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Nah, saudaraku, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak waktu yang harus kita, saudaraku, renungkan melalui firman Tuhan. Mari saya ajak saudara-saudara, ingatlah bagaimana keluarga kita. Biar kita rukun, kalau selama ini tidak rukun, ribut satu dengan yang lain. Saudaraku, ini kesempatan bagi saudara untuk silaturahmi, saling mengampuni, saling memaafkan. Bersatulah, dukung dalam doa. Saudaraku, cari Tuhan, berdoa. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hidup benar. Perhatikan keluarga kita. Maka Tuhan akan menyertai saudara. Saya ingat saudaraku, satu ayat ini. Waktu saya lagi doa pagi, saya renung-renung firman Tuhan. Tuhan mengingatkan saya, satu orang yang bernama Ayub. Saudara, Ayub ini
mempunyai ternak yang begitu banyak, yang berkembang biak menjadi begitu banyak. Saudaraku, hamba-hamba yang begitu banyak. Ya, Tuhan katakan kepada iblis, kamu tidak lihat hambaku Ayub ini. Seorang saleh, takut akan Tuhan, menjauhkan dirinya dari yang jahat. Kenapa bisa begitu? Sebab Tuhan memagari Ayub ini dan keluarganya dan semua yang ada pada dia dipagari sama Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu Ayub dan semua yang dimilikinya. Karena ada pagar ilahi yang Tuhan berikan kepada Ayub dan keluarga. Saudara, pada waktu pagar itu diangkat, waktu Ayub mengalami ujian, pagar itu diangkat, apa yang terjadi? Iblis langsung menyerang kepada Ayub. Seluruh anak-anaknya mati dalam satu hari. Harta bendanya habis dalam satu hari. Bahkan bukan itu saja. Dari ujung kepala sampai kakinya, barah yang bosok. Dia tiap malam, saudaraku, katakan dalam firman Tuhan, cekot-cekot tulangnya ini. Dia kalau bahasa Jawa katakan gulung kuming. Bergulung-gulung karena penderitaan yang begitu. Tapi pada waktu Tuhan masih menaruh pagar itu tidak diangkat, dia hidup dalam damai sejahtera sekeluarga. Kenapa ada pagar? Kenapa Tuhan menaruh pagar melindungi Ayub ini? Sebab Ayub ini hidup benar. Takut akan Tuhan, menjauhkan diri yang jahat. Kehidupannya itu membuat Tuhan memagari semua yang ada pada dia, termasuk harta bendanya. Kalau kita mau hidup benar, takut akan Tuhan, saudaraku, mengasihi Tuhan, hidup bergaul dengan Allah, Allah taruh pagar itu di dalam hidup kita. Allah pasti lindungi kita. Allah pasti melindungi saudara. Pagar itu ada, Tuhan beri. Hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berjalan menurut apa yang Tuhan katakan dalam firman. Biarlah renungan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Mari kita sama-sama berdiri. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan suatu pujian. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, syukur padamu. Ku mengasihimu, ku Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, aku bersyukur. Hosana bagimu di tempat mati. Hosana bagimu Yesus di tapak ku memujimu selalu, ku selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Saudara, Shikinara balabas syakarama. Yarama rama satakara matura takasaka bakala.
Ya rabalaba siti kirata kataku rabas. Sementara kita mendengar pujian, saudara, biar Tuhan melawat saudara. Tuhan menerangi setiap orang yang hadir. Tuhan mengingatkan kembali setiap keluarga-keluarga, anak-anak dan orang tua. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kalau ada suatu ketidakrukunan, biar saudara pada sore hari ini berseru kepada Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, saudara mau memperbaiki jalan-jalan hidup saudara. Sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Di saat satu orang memperbaiki jalan-jalan hidupnya, maka Tuhan akan melawat, memberikan kekuatan dan kemenangan kepada dia, membuka jalan dan melindungi dia. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Hosana bagi di tempat yang bahagia. Bagi Yesus. Bila ada saudara, keluarga yang saat ini ada masalah, angkat tangan saudara, berseru kepada Tuhan. Sudah saatnya kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa. Allah itu tempat perlindungan kita. Allah yang penuh belas kasihan itu. Berseru kepada Tuhan. Percayalah saat ini dia datang kepada saudara. Dia lewat setiap keluarga. Dia pulihkan, dia ingatkan. Dia ingatkan saudara. Betulkan jalan-jalan kita di hadapan Tuhan. Maka saudara akan menjadi kuat. Tidak pernah mudah dirobohkan oleh apapun, berita apapun. Tuhan mengasihi saudara. Selalu ada di dalam pikirannya saudara saat ini. Selalu ada dalam pengawasannya. Dia akan memberikan perlindungan jikalau saudara berlindung kepada dia. Apa yang harus kita lakukan? Cari Tuhan, cari hadiratnya. Cari dia. Doakan anggota keluarga saudara yang saat ini dalam keadaan tidak seperti yang saudara harapkan. Berdoa bagi mereka. Allah akan menolong saudara. Kesatuan, kerukunan itu mendatangkan urapan kuasa Allah di dalam kehidupan saudara. Itu akan menolong saudara. Itu akan memberikan, mendatangkan kehidupan, berkat saudara di tengah-tengah kesukaran ini. Itu jalan yang diberikan oleh Tuhan. Mari saudara berseru kepada dia. Hanya dia yang bisa menolong saudara. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kerusakan. Sore hari ini berdoa. Allah mengasihi saudara lebih daripada yang saudara pikirkan. Bila sore hari ini ada yang mendengar dalam kondisi hidupnya yang porak-poranda, hidup yang mengalami kehancuran,
hidup yang mau berjalan sendiri, hidup yang mau semaunya sendiri. Sore hari ini bertobatlah engkau. Selagi masih ada kesempatan bagimu untuk mendengar dan kembali kepada Tuhan, perbaiki jalan-jalan hidupmu, perbaiki kembali kehidupanmu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong engkau, hanya dirimu yang memberikan keputusan. Beri keputusan yang tegas. Beri keputusan yang tegas. Tuhan akan memberkati saudara. Sore hari ini setiap keluarga yang mendengar, dimanapun saudara berada, yang Tuhan kehendaki bagi saudara, hiduplah rukun dengan apa yang ada pada saudara, keluarga saudara. Hiduplah dengan rukun, saling mengasihi, saling mengalah, saling menasehati, saling mendoakan. Jangan ada perselisihan, jangan ada pertengkaran, jangan ada kemarahan, jangan ada kepahitan di dalam hidup. Itu akan menghancurkan keluargamu. Bapak Sorgawi, dengarlah doa kami sore hari ini. Kami tidak berdaya menghadapi masa-masa yang akan datang. Tanpa Tuhan dalam hidup kami, tanpa Tuhan mencampuri tangan urusan kami. Dalam pekerjaan pelayanan keluarga kami, tanpa Tuhan kami tidak berdaya Tuhan. Mari Tuhan, tolong negeri kami ini. Tuhan, hentikanlah penyebaran daripada virus ini. Dengar seruan doa kami saat ini Tuhan. Hentikan ya Tuhan penyebaran virus ini. Kasihanilah Tuhan jiwa-jiwa yang melayang. Tuhan, hentikan. Kami minta kepadamu ya Tuhan. Engkau mampu untuk menghentikannya. Engkau sanggup. Setiap keluarga Tuhan lindungi, jagai, pagari Tuhan. Tuhan sertai, jauhkan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Sedikit kebenaran yang kami pelajari, kami hanya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami minta dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.